Kisah ini menceritakan riwayat Raden Said yang menjadi perampok dan akhirnya menjadi walid. Simak cerita lengkapnya. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau wafat di Kadilangu, Demak, pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban VIII. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni Dewi Nawangarung. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Di masa mudanya, Raden Said memang merupakan seorang berandalan yang kerap melakukan kejahatan seperti merampok hingga membunuh orang-orang jahat. Perilaku yang dimilikinya ini sebenarnya berjalan bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena beliau merasa tidak terima dengan pemerintahan yang ada di Tuban. Di masa itu rakyat jelata kelaparan karena mengalami kemarau panjang, tetapi pemerintah Tuban justru menarik pajak dan upeti dari mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, Raden Said memutuskan untuk merampok harta para bangsawan dan pejabat. Harta rampasan tersebut tak semerta-merta dinikmati oleh Raden Said sendiri, tetapi beliau akan membagikannya kepada rakyat jelata. Untuk menutupi identitasnya, Raden Said merubah nama menjadi Lokajaya, supaya tidak ada yang tahu kalau perampok itu adalah anak dari seorang adipati. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu, jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena dengan perumpamaan itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke batu yang berada di sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga di kemudian hari melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya, beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tambang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan.